Terima kasih Anda masih di Ekonomi. Kita masih terus membahas terkait dengan domino efek naiknya harga Pertamax di Indonesia. Bang Rijal, Pertamax dikatakan harganya mungkin tidak akan tetap bertengger di 16.250 seperti sekarang. Pasti akan mengikuti harga atau mekanisme harga minyak global. Sejauh mana ini akan menekan daya beli masyarakat, terutama kelas menengah yang memang banyak mengkonsumsi Pertamax? Iya, yang pasti ya hari kemarin ya, pas dinaikkan pasti orang terkaget-kaget ya. Tiba-tiba ngisi kemudian naik. Dan tentu apa implikasinya? Ya daya beli masyarakat ya, utamanya tidak hanya ke Pertamax-nya, tapi juga tentu ke barang-barang yang lain. Karena dengan kenaikan Pertamax nih, meskipun ini adalah ke konsumen ya, pasti berefek juga ya, karena di Indonesia kalau lihat dari sisi empirik, seringkali baik yang subsidi non subsidi, kenaikan minyak itu akan mendongkrak harga barang maupun jasa gitu. Nah, kalau kita lihat katakanlah ke konsumsi Pertamax-nya itu sendiri, maka mau tidak mau ya, suka tidak suka, orang juga akan kemudian memilih dan memilah nih sekarang. Apalagi yang dampak ke tenaga kerja yang komuter. Ya, dia setiap hari mobilitasnya tinggi, Gojek, kemudian juga menggunakan motor, mobil dan lain sebagainya. Pasti ini berdampak nih. Dan tentu akan switching nih. Ya, kan kenaikan itu tidak hanya di bahan bakar, tapi juga biaya hidup ini yang akhirnya juga akan membebani. Sehingga orang atau rumah tangga akan prioritas kepada yang mungkin ke pangan dulu, kemudian ke non pangan, termasuk juga saya kira ke konsumsi untuk mobilitas. Nah, oleh karena itu yang harus kita lihat adalah konsumsi rumah tangga, daya belinya akan turun, sehingga akan mendorong konsumsi juga akan tertekan. Apalagi di triwulan kedua ini tidak ada momentum untuk menggeret consumption. Beda kalau di tahun-tahun sebelumnya. Triwulan 1 dengan triwulan 2 itu kan ada lebaran triwulan 2-nya. Sekarang kan semuanya ada di triwulan 1. Inilah yang harus diantisipasi oleh pemerintah gitu ya, dengan tetap menjaga konsumsi. Bayangkan, kita ngomongin masalah konsumsi menarik nih. Bayangkan konsumsi di triwulan pertama dengan pertumbuhan ekonomi 5,61%, meskipun dorongan dari katakanlah pengeluaran pemerintah dan juga konsumsinya tinggi, kemungkinan di triwulan 2 akan tidak sebesar itu. Apalagi ada momentum kenaikan harga BBM non subsidi. Ini menarik, saya langsung ke Pak Ramson. Pak Ramson, DPR itu mencoba untuk mengeluarkan skema stimulus, Pak, untuk meredam gejolak-gejolak yang tidak diharapkan tersebut terkait dengan daya beli, konsumsi dan lain sebagainya. Sejauh ini sudah sejauh mana pembuatan ataupun skema stimulus tersebut, Pak? Memang di pembahasan RAPBN belum kemarin. Ini kan baru kejadian nih. Kita juga akan mengundang Pertamina untuk membahas ini lebih detail. Terus saya melihat tadi kalau seperti yang dijelaskan Pak Taufik ya, itu yang perlu sekarang juga didorong investasi sebenarnya, investasi. Jadi suasana untuk investasi itu harus kondusif. Karena sama itu peningkatan belanja pemerintah. Tapi ini kan tergantung fiskal nih. Misalnya mendorong, fiskal lagi. Fiskal. Jadi investasi harus didorong ini sebenarnya. Ini kita memang di lapangan, jadi bukan hanya mengharapkan investasi yang sangat besar, juga yang medium juga harus didorong ini untuk bisa menjaga target pertumbuhan ekonomi. Kan kalau investasi didorong kan, jadi itu bisa mengganti sebagian dari yang seharusnya dari belanja pemerintah. Itu sebenarnya harus ada inovasi-inovasi dari pemerintah, bukan hanya dari sisi fiskal, tetapi juga mendorong artinya variabel-variabel yang bisa mendukung pertumbuhan ekonomi atau minimal mempertahankan target yang sudah dibuat. Nah, ini yang untuk pemerintah harus ada inovasi. Misalnya ada insentif Menko, itu Perindustrian, Menteri Keuangan harus kombinasi untuk membahas ini. Sebenarnya bisa buat inovasi-inovasi. Cuman kadang-kadang kalau terlalu berpikir sektoral ini menteri-menteri, ya ini yang repot ini. Iya betul. Nggak ada titik temunya nanti untuk menuju pertumbuhan ekonomi nasional diharapkan target ini. Peran Menko Erlangga gimana? Itu mengkoordinasikan ini. Jadi harus dicari
cari yang lain. Apalagi sekarang ya kondisinya. Jadi kalau bisnis as usual, apalagi ada terobosan-terobosan Bapak Presiden, seperti misalnya untuk masyarakat kecil seperti MBG, seharusnya di sini udah harus ada terobosan-terobosan menterinya. Menterinya harus berpikir lebih keras gitu. Mana program prioritas nih untuk menarik porsi pengeluarannya. Arahan visi dari Bapak Presiden udah ada. Tinggal menteri-menterinya nih. Kalau ini nggak tajam ini berat juga, betul terus terang aja. Dari menteri saya ke Dewan dulu nih Pak Ramson. Pak Satya, ini kan kita kan sangat rentan Pak dengan dengan gejolak harga minyak dunia gitu. Karena kita memang ketergantungan dengan impor energi itu sangat tinggi gitu. Dan apakah kita juga menilai bahwa ini diakibatkan lambannya reformasi sektor energi nasional yang memang ini sempat dicanangkan dulu Pak? Gimana Pak? Saya tidak melihat lambat ya atau lambannya daripada reformasi sektor energi nasional, karena kita itu mempunyai satu strategi yang namanya kebijakan energi nasional PP 40 tahun 2025 yang disetujui oleh Pak Ramson juga pada waktu itu. Itu satu strategi yang sekarang lagi kita jalankan. Ya, kita menjalankan bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jadi kita mengedepankan namanya energy security, di mana masuknya pasok itu bisa terpenuhi ya, pasokan daripada itu, dan satu affordable ya, affordability. Jadi kemampuan daya beli daripada masyarakat. Pemerintah sudah melakukan banyak satu strategi ya, kita melakukan perlindungan subsidi yang tadi saya sampaikan bahwa solar dan Pertalite tidak naik ya. Kita juga melakukan kompensasi energi kalau kita melihat listrik ya, subsidi listrik, bantuan sosial juga sekarang ini digalakkan. Pemerintah juga dengan DTSEN itu dengan pengumpulan data yang terpadu itu juga menjadi sarana nantinya apabila kita merubah pola subsidi dari komoditas menuju kepada subsidi langsung kepada orang. Pemerintah juga melakukan stabilisasi daripada harga pangan. Ya, tadi pagi Pak Erlangga Hartarto mengatakan akan ada satu stimulus yang nanti akan diberikan ya, dan itu kita tunggu saja karena mereka masih menghitung dampak daripada kenaikan daripada Pertamax ini. Nah, dengan demikian langkah-langkah itu sudah dijalankan dalam konteks bagaimana kita membuat supaya daya beli masyarakat masih terlindungi. Ya, jadi kita beri waktu sebentar ya. Saya yakin tidak lama dari sekarang akan ada kebijakan yang mendorong itu. Namun saya ingin memberikan ilustrasi ini, Mas. Jadi saya itu membayangkan kalau kita di Dewan Energi Nasional kita sudah mempunyai beberapa senario. Jadi kalau senarionya itu senario moderat, jadi misalkan ICP itu sampai di atas 100, yaitu 107 barel, 107 US dollar per barel. Nah, kursnya katakan di sekitar 17.500, itu total beban energi kita itu 665 triliun. Nah, ini dampak fiskal netonya itu 277 triliun. Nah, kalau di senario tinggi, kita juga sudah melakukan senario sampai ICP 145 US dollar per barel, kurs sampai 20.000, itu kita hitung juga. Beban energinya ya, total beban energi itu 943 triliun, dampak fiskalnya 556 triliun. Nah, ini yang sebetulnya menjadi cara kita berpikir bagaimana kita memanage ya agar beban fiskal itu tidak membebani daripada pemerintah. Ya, dalam hal ini pemerintah menjaga itu. Namun demikian, daya beli masyarakat tetap kita pertahankan, kita jagalah dalam hal ini. Maka kenapa di dalam berbagai macam kesempatan kita itu ingin memberikan satu pemahaman kepada masyarakat untuk melakukan pola hidup yang berbeda. Ya, karena pada waktu Pertamax belum naik, waktu itu tidak dipertahankan sama pemerintah, ya karena kearifan pemerintah di dalam rangka untuk menjaga daya beli masyarakat. Jadi ada dua, perilaku kan masih belum berubah, Mas. Setiap hari masih macet. Ya, kalau kita melihat seakan-akan masih as usual, ya kan? Padahal kita dalam posisi himpitan yang luar biasa, ya dengan gejolak global yang seperti itu. Nah, sekarang ini dengan kemampuan pemerintah yang semaksimal mungkin masih mempunyai BBM yang disubsidi, ya kita mencoba untuk berperilaku yang berbeda, ya melakukan efisiensi dahulu ya Pak Satya ya.
Betul. Jadi paling tidak ada kesadaran loh, bahwasannya sekarang berbeda. Ya misalkan sekarang di listrik juga demikian. Ya listrik kita mencoba untuk supaya dimatikan kalau itu tidak digunakan. Itu kan perilaku-perilaku yang menurut saya perlu digalakkan. Nah, kita mempunyai banyak senario, Mas, di dalam Dewan Energi Nasional kita punya senario jangka pendek, kita menengah dan juga jangka panjang. Jadi seperti Pak Ramson dulu nih, kira-kira Pak Ramson terakhir saja Pak, gitu singkat saja. Silakan. Bagaimana mengontrol pemerintah dalam hal ini dalam kapasitas sebagai anggota DPR untuk benar-benar bisa menjaga harga BBM, daya beli masyarakat, konsumsi masyarakat di tengah gejolak yang luar biasa ini Pak. Kira-kira Pak, terakhir sekali menutup program kita. Kalau untuk menjaga harga BBM memang yang kewajiban pemerintah yang udah kita sepakati untuk masyarakat menengah ke bawah, Pertalite dan solar. Jadi kalau Pertamax dan yang berikutnya itu mekanisme pasar. Nah ini memang salah satu dampak bahwa lifting minyak kita itu rendah. Karena turun terus dari mulai tahun 2001 kita buat undang-undang migas 1,3 juta barel per hari, sekarang hanya 605.000 barel per hari. Seharusnya DEN juga kalau punya strategi ke arah sana. Jadi banyak maaf aja agak di atas kertas. Jadi ini karena pengurusan birokrasi untuk eksplorasi juga di lapangan masih sulit. Tapi kan nggak mungkin hal yang begitu ditangani Bapak Presiden. Tapi beliau udah membuat suatu visi dinaikkan lifting minyak untuk ketahanan energi. Nah, tapi memang dari segi perspektif energy security yang penting ada ketersediaan, artinya global availability ada. Itu yang mampu membeli itu affordability-nya dari pemerintah. Di dalam negeri affordability-nya rakyat tidak semua, itu di backup dengan kebijakan fiskal. Itu yang penting ada minyaknya. Makanya pemerintahnya itu ada minyaknya. Makanya Bapak Prabowo pergi ke Rusia, pergi ke Amerika, kan itu ngelobi itu supaya ada resource daripada minyak mentah itu ada, termasuk Nigeria. Jadi kita tidak terblok di masalah poin utamanya adalah bagaimana lebih geopolitik itu. Gitu kan, ya, gitu. Jadi memang kalau untuk membeli dari sana kan pemerintah mampu, punya uang. Tapi dalam negeri belum juga tentu harus semua punya mampu. juga Itu ada yang diprotek dengan kebijakan fiskal. Jadi affordability rakyat itu tidak semua mampu, tapi ditekan oleh kebijakan fiskal sehingga mayoritas masyarakat yang tadi menengah ke bawah jadi mampu. Ini menarik sebenarnya. Kita lihat kira-kira bagaimana koordinasi antara pemerintah dengan Dewan Energi dan juga dengan stakeholders yang lain juga dikontrol juga pendapatnya dari para ekonom, dari Pak Rizal dan kawan-kawan. Bagaimana kita bisa menyikapi dengan kenaikan harga minyak dunia yang sangat fluktuatif seperti ini dan bagaimana imbasnya juga ke Indonesia karena efek dominonya luar biasa besar terutama bagi kelas menengah yang banyak mengkonsumsi BBM saat ini. Terima kasih Pak Rizal, terima kasih Pak Ramson, terima kasih Pak Satya sudah memberikan elaborasi dan insight-nya di ekonomi pada malam hari ini. Dan inilah akhir dari Ekonomik. Tetap ingat episode kali ini memang udahan, tapi semoga wawasan dan juga cuan terus berjalan. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa.